Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah untuk anak-anakku kelas 5C dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian sebagai evaluasi subtema 1 pada tema 1. Hari ini kita akan melanjutkan pada subtema yang kedua. Nah, oleh sebab itu anak-anak silakan dibuka buku tematiknya pada halaman 29. Nah, pada halaman 29 di pembelajaran 1 kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang IPA. Sebelum membahas tentang subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan, bagaimana aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Nah, anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Ini yang pernah kita pelajari pada subtema 1, yaitu alat gerak pada manusia dan hewan. Ya, otot sebagai alat gerak aktif. Karena apa? Karena di dalam otot ini ada unsur-unsur senyawa kimia, sehingga dia disebut sebagai alat gerak aktif. Sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif yang tergantung gerakannya terhadap otot. Nah, keduanya berkolaborasi untuk menjadikan alat gerak tersebut bisa bergerak. Nah, oleh sebab itu di subtema 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat. Yang pertama, ya, bisa untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, terus menjaga pola makan secara teratur. Nah, makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain ya susu, daging, sayur mayur, dan juga telur. Nah, itu adalah pada makanan sehat. Selanjutnya pada pembelajaran 1 untuk subtema 2 di muatan bahasa Indonesia ada pada halaman 30. Nah, di situ anak-anak bisa buka bagaimana cara kita untuk mencari sebuah ide pokok, sebuah teks. Nah, ide pokok itu merupakan inti permasalahan, sehingga setiap paragraf itu pasti terdapat yang namanya ide pokok, dan ide pokok biasanya berada pada kalimat utama. Nah, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, anak-anak bisa menggunakan tabel pada halaman 31. Nah, di situ ada tabel nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu merujuk pada paragraf. Paragraf pertama itu ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa, dan juga paragraf ketiga ide pokoknya apa. Nah, pada bacaan menjaga kesehatan diri dengan berlari. Ya, jadi berlari yaitu juga salah satu aktivitas yang nantinya bisa menjaga kesehatan alat gerak pada manusia. Selanjutnya pada pembelajaran 2. Nah, ini kita kembali kepada yang namanya IPA. Ya, di pembelajaran 2 ada pada halaman 31. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya tulang. Tulang tadi sebagai alat gerak apa? Aktif atau pasif? Ya, sebagai alat gerak pasif. Nah, fungsi tulang sendiri ada 3 secara khusus ya, seperti menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot. Nah, ini adalah fungsi dari tulang. Nah, tulang sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya, dan yang kedua adalah berdasarkan zat penyusunnya. Sebagai bentuknya, kita mengenal yang namanya tulang pipih dan juga tulang pipa. Tulang pipi ya seperti tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Untuk tulang pipa yaitu tulang paha dan lengan
Nah, berdasarkan zat penyusunnya itu terbagi dua juga, ada tulang rawan dan juga ada tulang keras. Tulang rawan contohnya adalah tulang telinga. Nah, telinga anak-anak itu termasuk tulang rawan. Ya. Terus tulang keras itu adalah tulang tengkorak yang ada di kepala, itu adalah keras. Oleh sebab itu tengkorak itu yang ada pada kepala manusia akan bisa membantu ketika terjadi kecelakaan, ya tidak sampai kepada yang namanya ke dalam, ya karena ada tengkoraknya. Namun ketika kecelakaan itu begitu keras, maka yang terjadi bisa terjadinya gegar otaknya. Nah, itu merupakan fungsi tulang dan juga bagian-bagian tulang berdasarkan bentuk dan juga zat penyusunnya. Sekarang perhatikan gambar dua tulang berikut ini. Dilihat pada halaman 32. Nah, sebelah kiri ini merupakan tulang apa? Ya, tulang lengan. Nah, ini ada jari ya. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, telapak tangan, pergelangan tangan di sini, dan juga ada tulang jari tangan. Begitu juga di sebelah kanan. Ini namanya tulang apa? Ayo. Ya, ini namanya adalah tulang kaki. Ya. Di tulang kaki ini ada beberapa penyusunnya, ada tulang panggul, ada tulang paha, terus ada tulang betis di sini, ada tulang tempurung, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan juga tulang jari kaki. Nah, setiap penyusun tulang ini ada yang namanya fungsi masing-masing. Ustadz akan berikan beberapa fungsi dari masing-masing penyusun tulang. Pertama adalah tulang lengan atas. Nah, ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk menggerakkan dan juga sebagai penyeimbang badan. Nah, yang kedua adalah tulang hasta. Fungsinya apa? Yaitu menunjang struktur lengan manusia. Nah, itu contoh dua penyusun dari tulang lengan. Selanjutnya pada tulang kaki. Ada penyusunnya adalah tulang panggul. Nah, tulang panggul ini fungsinya untuk apa? Nah, lihat posisinya. Nah, ini untuk menyongkong berat badan anak-anak. Berat badan anak-anak bisa disokong oleh tulang panggul. Yang kedua adalah tulang paha. Nah, pasti anak-anak punya paha ya. Nah, itu juga ada tulangnya. Dan fungsinya adalah apa? Menyangga tubuh serta menopang badan saat anak-anak berjalan dan beraktivitas. Nah, tanpa itu tidak akan terjadi aktivitas maupun kegiatan. Ya, jadi tulang itu juga sangat penting bersamaan dengan otot. Nah, ini adalah dua contoh dari tulang yang ada pada manusia. Sebenarnya masih banyak lagi ya tulang-tulang yang ada pada tubuh manusia. Dan untuk kali ini kita hanya akan membahas pada dua tulang tersebut, baik itu tulang lengan maupun tulang kaki. Selanjutnya untuk pembelajaran 2 ada SPDB. Nah, SPDB ini adalah seni budaya dan prakarya. Dibuka pada halaman 33. Kita akan membahas gambar cerita pada cover. Nah, cover itu apa? Nah, cover itu adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Kalau anak-anak buka buku pulpena, ya di depan sendiri itu adalah cover, halaman terdepan. Ada gambar cerita pada cover tersebut. Nah, itu adalah mewakili isi. Jadi anak-anak bisa melihat covernya dulu sebelum nanti apa yang ada pada dalamnya, isinya. Oh, ternyata pulpena ini akan merujuk pada pembahasan misalkan adalah kelas 5. Maka isi dari buku tersebut adalah buku pelajaran tematik pada kelas 5. Nah, itu adalah contoh dari cover. Cover sendiri mempunyai beberapa unsur. Yang pertama adalah jenis huruf pada judul menarik. Nah, kalau jenis hurufnya saja sudah menarik, maka pembaca jelas ingin
membaca, ya tertarik. Yang kedua adalah kalimat penjelas judul singkat, padat dan mudah dipahami. Ya, jangan terlalu banyak. Singkat saja tapi mudah dipahami. Yang ketiga ada nama penulisnya. Nah, 4 identitas penerbit, 5 ada gambar yang menarik dan sesuai isi. Ya. Nah, ini ada gambar yang menarik dan sesuai isi. Jadi gambar yang ada di depan itu harus sesuai dengan isi yang ada di dalam. Tidak boleh tidak sama. Ya. Yang keenam ada sinopsi isi buku pada cover belakang. Dan yang ketujuh adalah identitas buku pada punggung buku. Nah, ini adalah gambar yang ada pada pupena. Ya, ada pada halaman 33 kalau anak-anak buka di buku pupenanya. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang tadi Ustadz jelaskan, ada identitas bukunya di sini ya. Terus ada nama penulisnya Iren MJA DKK. Nah, ini adalah nama penulis. Kalimat penjelas judul tadi harus singkat, mudah dipahami ya. Buku penilaian ini pupena. Nah, ini adalah judul bukunya. Nah, ini adalah gambar cover. Nah, covernya ada anak ya, orang tua, ada kelinci. Nah, ini adalah gambar cover. Identitas penerbit ada di sebelah belakang nanti pada halaman buku. Ya. Terus ada nama penerbitnya. Di sini adalah penerbit Erlangga. Nah, terus ini cover depan, ini cover belakang dan ini adalah punggung. Jadi anak-anak harus memahami beberapa unsur yang ada pada cover. Ya, gambar cerita pada cover. Nah, ini adalah pembahasan pada SPDB. Dan yang terakhir untuk pembelajaran 2 ada pada muatan bahasa Indonesia. Nah, ini terkait dengan teks lisan, yaitu merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalkan percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Nah, guru. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan, yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh, ya catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Dan yang terakhir adalah tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Nah, jadi untuk bahasa Indonesia ini masih terkait dengan ide pokok, ya. Bagaimana anak-anak bisa mencari ide pokok itu dari kalimat utama. Selanjutnya nanti pada teks lisan anak-anak akan disuruh mendengarkan ketika ada guru membacakan suatu bacaan atau teks. Ya, setelah guru membacakan teks secara lisan, anak-anak bisa mendengarkan. Setelah itu ada beberapa hal-hal penting bisa dicatat. Nah, peristiwa-peristiwa tersebutlah yang nantinya akan menjadi topik dari kalimat utama yang nanti menjadi inti pembicaraan dari teks lisan tersebut. Nah, itu untuk hari ini ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada tema 1 subtema yang kedua. Di akhir pembelajaran ini Ustadz nanti akan berikan LKPD seperti biasa, yaitu lembar kerja peserta didik, sebagai bahan agar anak-anak aktif dalam mengerjakan beberapa penilaian ya, untuk menambah wawasan keilmuan anak-anak semuanya. Nah, itu dulu untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rindu untuk anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.